Halo semua, perkenalkan nama saya Rena. Saya mewakili tim pengusul proposal untuk penelitian dengan judul Hybrid Learning dengan Integrasi High-End Technology untuk meningkatkan kolaborasi dan partisipasi peserta didik pada proses pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti kita ketahui bahwa sejak Maret tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pada saat itu proses pembelajaran oleh pemerintah langsung diminta untuk menjadi pembelajaran daring atau online full, baik untuk peserta didik sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah, muncullah beberapa kekhawatiran, kemudian dampak siswa stres, interaksi yang minim, sehingga Mas Menteri pada tahun 2021 mencanangkan untuk pembelajaran itu dengan cara hybrid learning. Kalau kita menilik kembali kepada kondisi masyarakat pada saat ini, tentunya banyak pembatasan secara fisik sehingga teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas, dan tidak terlepas dalam proses pembelajaran. Apa sih hybrid learning? Hybrid learning itu menggabungkan pembelajaran daring online dengan tatap muka on-site. Lembaga pendidikan tentu mengalami kesulitan dalam mengadopsi proses hybrid learning karena ada keterbatasan infrastruktur, teknologi yang saling tumpang tindih, keterbatasan kemampuan tenaga pengajar yang mungkin saat ini belum siap, begitu pula dengan peserta didik. Menurunnya drastis dalam perkembangan anak, baik secara sosial maupun intelijensia juga merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Berlanjut ke performance peserta didik, evaluasi yang dinyatakan tidak valid karena pengawasan dalam ujian tidak dapat dilakukan seperti pada saat ujian secara on-site. Partisipasi aktif, kolaborasi antar peserta didik dalam proses pembelajaran maupun dengan pengajar itu juga menjadi kunci sukses untuk terjadinya transformasi pengetahuan dari pengajar ke peserta didik. Ini merupakan analisis masalah yang kami angkat. Nah, untuk rumusan masalah kami kategorikan ke dalam 4 research question. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh penerapan high-end teknologi pada proses pelaksanaan hybrid learning terhadap performa proses pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh penguasaan teknologi pada proses pelaksanaan hybrid learning. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pengaruh kemampuan berinovasi pada proses pelaksanaan hybrid learning. Dan yang keempat, bagaimanakah pengaruh interaksi dari penerapan high-end teknologi, penguasaan teknologi, dan kemampuan berinovasi terhadap performa proses pembelajaran tatap muka terbatas. Dari rumusan masalah ini, maka tujuan penelitian juga menjawab keempat research question tadi dengan 4 poin tujuan penelitian ini. Indikator keberhasilan dari penelitian ini yaitu penelitian ini mampu menghasilkan luaran berupa best practice dengan melakukan kegiatan seminar untuk diseminasi hasil penelitian kepada lembaga pendidikan setempat dari level sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah tingkat atas. Kemudian penelitian ini mampu menghasilkan luaran berupa artikel atau jurnal yang mengimplementasikan metode pembelajaran hybrid learning dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas. Solusi yang diberikan dari hasil penelitian ini nantinya adalah metode hybrid learning, software dan hardware yang perlu disiapkan untuk mendukung pembelajaran hybrid ini.
Bina Nusantara telah menerapkan perkuliahan tatap muka terbatas dan ini menjadi evaluasi yang akan dijadikan model sebagai hybrid learning yang akan diseminasikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi 4 bulan sebelum awal semester, kita melakukan perbaikan sistem dan pengadaan teknologi hybrid learning, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan protokol kesehatan dan tim Satgas Kampus, lalu membuka pendaftaran mahasiswa yang berminat mengikuti PTM terbatas, tentu dengan persyaratan vaksin dan juga seizin orang tua, juga bagi pengajar yang siap untuk mengajar secara tatap muka. Kemudian dilanjutkan dengan finalisasi alokasi jadwal kelas dan pelaksanaan tatap muka terbatas hybrid learning ini dimulai dari September 2021 sampai dengan nanti di Februari tahun 2022. Dalam pertengahan semester ini kami telah melakukan evaluasi pelaksanaan PTM terbatas dan hasilnya nanti akan dilakukan evaluasi untuk dapat melakukan perbaikan dan menemukan model yang tepat dalam pembelajaran hybrid. Nah, ini adalah draft kuesioner yang akan beberapa poin yang akan ditanyakan kepada responden. Populasi atau sampling yang akan dituju sebagai responden mencakup kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas dan juga rekan satu kelasnya yang mengikuti secara online. Kemudian yang kedua adalah dosen pengajar dan yang ketiga adalah asisten yang memberikan praktikum. Nah, ini adalah 8 poin draft kuesioner dari sebagian dari yang kami rencanakan. Selain dari proses pembelajaran juga akan dievaluasi dari sisi infrastruktur dan kesiapan hardware, yaitu high-end teknologi yang akan mendukung proses hybrid learning ini. Ini adalah waktu dan pelaksanaan kegiatan. Kita akan mulai dari Desember minggu pertama, kemudian dimulai dari kegiatan rapat senat, pengabdian kepada masyarakat, penelitian dampak dari MBKM, kemudian juga di tingkat prodi. Dilanjutkan di Desember minggu kedua, ketiga, dan keempat. Sampai dengan kami mendiseminasikan hasil dari penelitian. Demikian presentasi dari saya mewakili teman-teman tim pengusul. Kami sangat berharap permohonan ini dapat dikabulkan, disetujui, sehingga proses penelitian dapat dilakukan dan bisa memberikan dampak hasil yang baik kepada masyarakat. Terima kasih.